Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah berjalan beberapa saat, tapi Anggara terlihat gelisah. Dahinya dipenuhi bulir keringat karena tidak berhasil masuk. Ya, ia kelihatan kesusahan saat harus menerobos gawang lawan. Sedangkan Adinda, ia kini terbaring sambil menggigit bibir bawahnya. Sejak tadi mereka pemanasan, tapi Anggara belum juga berhasil. Pria itu malah terlihat sangat gelisah. Adinda bisa merasakan akan hal itu. "Kenapa, Mas?" tanya Adinda hati-hati. Ini adalah harga diri seorang laki-laki. Jelas Anggara tidak mengatakan apa yang terjadi. Ia hanya meraih wajah Adinda lagi, lalu menyesap bibir yang menggoda itu, hingga membuat Adinda harus merasakan kebas di bibirnya. "His," Adinda mendesis. Anggara telah menggigit lidahnya. Sebenarnya Anggara hanya ingin membuat tubuhnya kembali terbakar, karena sejak tadi belum bisa menembus, entah karena apa. Yang pasti susah sekali untuk masuk. Seperti tahu akan masalah yang dihadapi oleh suami barunya itu, kini tanpa canggung, Adinda langsung saja meraih tongkat sakti tersebut. Jelas Anggara sangat terkejut. Ini kali pertama Adinda menyentuhnya. Sambil menelan ludah, Anggara pun memejamkan mata. Ia menahan nafas ketika Adinda mulai membuatnya sesak. Ada sesuatu yang ingin keluar, padahal baru dimainkan sebentar oleh Adinda. Panik sudah pasti. Anggara lantas mencari wajah di mana seharusnya harus keluar. "Stop, cukup sayang," lirih Anggara seperti menahan sesuatu. Adinda yang tegang malah tiba-tiba tidak bisa menahan bibirnya untuk tersenyum. Ia tahu suaminya akan keluar. Langsung saja mereka bertukar posisi. Jika sebelumnya Adinda menertawakan sang suami, kini keadaan sudah berbalik. Wanita itu harus menelan tawanya ketika merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Rasa perih tiba-tiba terasa begitu nyata pada salah satu bagian tubuhnya. Sedangkan Anggara, pria itu seperti tidak peduli akan rasa sakit yang ia terima. Anggara terkesan dendam karena tadi Adinda sudah menertawakan dirinya. "Bagaimana masih bisa tertawa?" Adinda menggeleng pelan sambil tangannya mencengkram kain sprei. "Tahan ya, ini mungkin lebih sakit," ucap Anggara sambil menyeringai nakal. Seketika Adinda hampir mengangkat tubuhnya. Ia sangat kesakitan karena sesuatu yang masuk dengan cepat. Bulir bening menetes dari sudut matanya. Ia sepertinya merasakan sakit yang luar biasa. Sambil tetap mencengkram sprei, ia mulai memejamkan mata. Harus ditahan, jangan sampai ia merusak momen penting mereka. Setahunya memang akan sakit ketika baru pertama seperti ini. Anggara sendiri sudah mulai percaya diri. Sambil memainkan sesuatu yang bukan mainan, ia juga mempercepat gerakan. Sesaat kemudian ia berhenti sambil mengusap lembut pipi Adinda. "Apa sangat sakit?" tanya Anggara, kemudian mengusap mata Adinda yang basah. Adinda mengangguk pelan, tapi bibirnya mengulas senyum. "Tapi nggak apa-apa, Mas, lanjutin aja." Mendapat lampu hijau karena sempat khawatir dan berhenti saat ketika melihat Adinda yang mengeluarkan air mata. Anggara kemudian mulai kembali. Kali ini lebih pelan, tidak gerasa-gerusu seperti tadi. Ia melakukan dengan sangat lembut, meskipun masih membuat Adinda meringis menahan perih. Mungkin terlalu besar atau mungkin terlalu sempit, atau mungkin karena ini yang pertama bagi keduanya. Mereka seperti pemain amatiran yang tidak punya pengalaman sama sekali. "Sayang," kedua tangannya mencengkram bahu Adinda. Wajahnya mulai tegang, begitu pula dengan tubuhnya. Anggara merasakan ketegangan yang luar biasa.
Adinda yang sudah bisa berdamai dengan rasa sakitnya, kini melingkarkan lengannya di leher suaminya, kemudian berbisik, "Masukkan, ini sangat banyak sekali." Lagi-lagi Adinda selalu ingin tersenyum saat melihat tingkah absurd suaminya itu. Gemas, ia langsung saja menggigit kecil daun telinga Anggara, membuat pria itu jadi tambah ketar-ketir. Sudah diubun-ubun, ditambah Adinda malah menggoda. "Aku masukin di dalam," ucapnya lirih, kemudian mempercepat gerakan. Keduanya sama-sama memejamkan mata, menahan sensasi rasa panas, perih, sakit, tapi lama-lama menjadi enak. Ya, ketika gerakan semakin cepat, maka yang tersisa hanya kenikmatan dunia. Beberapa saat kemudian terdengar hembusan nafas yang panjang, seperti rasa lega karena melepaskan sesuatu yang berat. Anggara langsung ambruk. Tubuhnya yang basah karena keringat langsung lemas. Begitupun dengan pasangannya. Adinda juga merasakan hal serupa. Ia tidak bisa lagi menertawakan suaminya itu. Ternyata Anggara sangat perkasa. Ia menyesal tadi saat pertama sempat meragukan suaminya itu. Sret, Anggara yang masih lemas, ia meraih tubuh Adinda. Kini ia tenggelamkan wajah istrinya itu dalam dekapannya yang hangat. "Kamu tadi menertawakan aku, kan?" Adinda mempererat pelukan suaminya itu. "Enggak," jawabnya menyangkal. Namun Anggara bisa merasakan kini istri kesayangannya itu malah terkekeh dalam pelukannya. "Astaga, masih sempat tertawa. Oke, besok aku akan buat kamu gak bisa jalan," ancam Anggara dengan nada bercanda. Loh, melihat istrinya yang protes, Anggara langsung mengecup pucuk kepala Adinda dengan sayang. "Love you," bisik Anggara penuh cinta. Merasa sangat beruntung karena dicintai pria yang sempurna seperti Anggara, Adinda merasa hidupnya sangat bahagia sekali sekarang. Ia bahkan rela mati karena sangat bahagia. Cinta Anggara membuatnya tidak menginginkan apapun lagi. Semuanya sudah sangat sempurna. Apa yang ia inginkan sudah ia dapatkan. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah menjadikan aku wanita paling beruntung di dunia ini," ucap Adinda kemudian menarik wajahnya. Ia ingin menatap mata suaminya itu. Ia ingin menyimpan wajah suaminya di dalam hatinya yang terdalam. "Kenapa sedih begitu? Aku bilang I love you ya dibalas, masa malah sendu gitu?" protes Anggara. "Siapa yang sedih? Dinda hanya sangat bahagia hingga ingin menangis," jawab Dinda jujur. "Tidak boleh, kamu tidak boleh menangis, hanya boleh tersenyum ketika hidup bersamaku," ucap Anggara kemudian merapatkan lagi pelukannya. "Hari-hari ke depan aku ingin membuatmu bahagia, aku tidak ingin membuatmu bersedih atau menangis karenaku," tambah Anggara sambil mengusap punggung istrinya. "Benarkah apa Mas akan mencintaiku selamanya?" "Tentu saja," jawab Anggara dengan cepat. "Gombal, bagaimana nanti kalau kulitku keriput? Aku menjadi sangat cerewet karena akan kubelikan skincare mahal," cetus Anggara, kemudian terkekeh, kemudian kembali berkata, "Dan kalau kau mulai marah-marah atau cerewet, tinggal begini saja, cup." Adinda tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Anggara selalu punya cara untuk membuat bibirnya merekah, tersenyum penuh bahagia. Pukul 4 pagi lebih 30 menit. Kediaman orang tua Lisa. Bu Siti selesai sholat subuh ingin membangunkan putrinya. Tumben Lisa belum bangun dan keluar dari kamarnya. Biasanya Lisa paling rajin, paling awal bangun pagi. Akhirnya setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, Bu Siti membuka kamar Lisa yang memang tidak terkunci. Lisa, bangun." Bu Siti langsung menggerakkan tubuh Lisa dengan kuat.
Dilihatnya sang putri tidur dengan gelisah, dahinya mengkerut, tubuhnya berkeringat banyak, sepertinya ia mimpi buruk. Lisa yang kaget karena dibangunkan, seketika mengusap wajahnya dengan berat. "Kamu sakit?" tanya Bu Siti. Lisa langsung menggeleng pelan. "Mimpi buruk." Lisa seperti orang linglung, mungkin ia masih setengah sadar, pikirannya masih setengah dan belum terkumpul. "Ya sudah, sana ke kamar mandi," titah Bu Siti. Kemudian merapikan selimut. Dilihatnya putri keduanya masih terlelap, sama seperti Lisa. Ia pun membangunkan putri keduanya itu. Di dalam kamar mandi, Lisa menatap pantulan wajah di depan cermin. Ia mengingat mimpi apa tadi dia semalam. Karena bangun malah merasa resah campur gelisah, tapi lupa tadi malam mimpi apa yang pasti tidak enak. Hingga sampai akan berangkat kerja, ia ditegur oleh Bu Siti, ibunya. "Sa, kamu mau kerja pakai sandal sama kaos kaki begitu saja? Sepatumu mana?" Lisa langsung melihat ke bawah. Buru-buru ia kembali ke rak mencari sepatunya. "Mbak," sapa Marwah, adik perempuannya. "Ya," jawab Lisa sambil duduk di lantai karena memakai sepatu. "Marwah pinjem baju Mbak Lisa ya." "Baju? Buat apa?" "Besok kan study tour, baju Marwah buluk semua," keluh gadis yang masih SMP tersebut. Meskipun masih SMP, postur Marwah dan Lisa hampir sama, malah lebih tinggi dan besar adiknya. Iya, ambil aja," ucap Lisa kemudian berdiri setelah menali sepatunya. "Makasih ya Mbak." Lisa menoleh, kemudian tersenyum. Kemudian menghampiri ibunya yang akan pergi ke pasar untuk jualan. "Bu, Lisa berangkat." "Hati-hati," pesan Bu Siti. Kemudian dari jauh Lisa mendengar ibunya mengomel Marwah. Karena takut terlambat dan ketinggalan bus, Lisa pun memutuskan mempercepat langkahnya. Buru-buru ia ke halte yang tidak jauh dari rumahnya.